Di kehidupan, sering kita mendengarkan nasihat, menjalani kehidupan itu jangan keterlaluan, jangan terlalu ngoyo, jangan terlalu pasrah, jangan terlalu keras, jangan terlalu lembek, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit, ya jangan keterlaluan. Ramadan kali ini kalau bertanya tentang seberapa budgeting, banyak pengeluaran atau pendapatan, yang pastinya berimbang. Kenapa berimbang? Kita simak. Andaikan kita tahu seberapa besar daya tampung lambung kita, tentunya kita lebih bisa menghemat dan iri tentang apa yang kita telan, apa yang kita masukkan, dan apa yang kita keluarkan. Pertanyaannya tadi, lebih banyak pendapatan atau pengeluaran? Jadi gini, di Ramadan kali itu, tentang nafsu kita sebagai manusia tak terbendung. Apalagi di siang hari kita dituntut untuk berpuasa. Jadi lambung kita diistirahatkan untuk proses pencernaan dan proses pembentukan pembusukan makanan dalam perut. Seberapa banyak yang harus kita dapat, seberapa banyak yang harus kita keluarkan. Coba bayangkan, budget uang yang kita dapat, entah itu dengan cara yang sedikit dianjurkan atau sedikit melenceng, tetap kita membelanjakan untuk segala sesuatu mengisi perut. Bulan puasa kita dianjurkan untuk bisa membagi seberapa penting kebutuhan yang harus dipenuhi dan seberapa penuh yang harus kita isi. Apa maksudnya? Jadi seperti lambung kita itu sebenarnya cuma satu, bukan tiga. Kalaupun ada yang menyebutkan lambung kiri, lambung kanan, lambung cadangan, itu tidak benar. Biasanya di Ramadan itu kebutuhan akan perut, sesuatu yang harus dimasukkan dalam mulut, itu begitu menggoda. Jadi karena selama seharian atau 12 jam kita berpuasa, di sela-sela waktu itu pasti kita merasa ini enak, itu enak. Gimana kalau ini gitu? Jadi makanan semuanya entah berupa makanan berat, padat, keras, kenyal, lembek, semuanya ketelan. Para pakar kesehatan sudah banyak meneliti tentang puasa dan bagaimana kita harus menyikapi puasa itu. Puasa itu sebenarnya menahan haus dan lapar, ya, menahan nafsu, menahan emosi, menahan segala macam yang ada di diri kita. Kapasitas lambung kita sebenarnya terbatas. Jadi di bulan Ramadan, ketika saat berbuka tiba, isilah lambung kita sepertiganya saja. Jadi 2/3 bisa dimanfaatkan untuk bersantai. Kok bersantai? Jadi gini ceritanya. Kadang-kadang waktu berbuka itu tak terkendali. Jadi sesuatu yang tak terduga semuanya ketelan. Entah itu buah, jus, makanan yang manis, makanan padat, makanan yang menyegarkan, makanan yang mengenyangkan, semuanya ketelan. Pada kapasitas lambung kita itu terbatas. Olehnya kita dianjurkan oleh para pakar kesehatan untuk mengisi lambung kita sepertiganya saja. Setelah itu kita melaksanakan ibadah sholat tarawih. Di sholat tarawih itu kita akan merasa lelah dan capek. Proses yang dilakukan oleh jin-jin dalam perut, cacing-cacing dan segala macam sel yang perintah oleh sistem perut kita nantinya akan mengolah makanan yang kita makan sepertiganya tadi. Jadi kita masih punya peluang 2/3-nya untuk diisi. Setelah itu, setelah melaksanakan sholat tarawih, kita bisa mengisi lagi dengan sisa makanan dengan sepertiganya saja. Jadi kita dianjurkan untuk tidak memenuhi lambung kita dengan segala macam makanan. Intinya kesehatan tetap dijaga. Kadang-kadang kita terbawa dengan nafsu, tak terkendali tadi. Jadi kita makan apa saja ketelan, dimasukkan dalam mulut hingga lambung kita penuh, sesak.
dan itu menimbulkan rasa kekenyangan. Kekenyangan itu lebih ke malas untuk bergerak. Kalau istilah anak muda sekarang, mager, malas gerak. Jadi kita dianjurkan untuk mengisi lambung kita di bulan Ramadan sepertiganya saja. Setelah itu nanti melaksanakan ibadah, baru mengisi sepertiganya lagi. Jangan penuh, karena kalau penuh bisa meledak, bukan meledak, tapi muntah ataupun keluar dari belakang ya. Ya, jadi di Ramadan kali ini sarannya, kalau sedang berbuka puasa, kita tergoda dengan begitu banyak makanan tajil-tajil, makanan yang lezat, makanan yang menggiurkan. Wajar itu dan bisa menahan diri. Itulah inti dari ibadah Ramadan yang sebenarnya. Lalu tentang budgeting, seberapa banyak pendapatan dan seberapa banyak pengeluaran. Di Ramadan ini sebenarnya pendapatan peluang kita untuk mendapatkan sesuatu yang lebih banyak, tapi pengeluaran lebih banyak. Untuk itu kita dianjurkan agar berhemat. Berhemat itu nggak harus pelit, tapi berkecukupan. Cukup dana untuk ini, cukup dana untuk itu. Jangan dimaksimalkan habis-habisan, karena di akhir Ramadan boleh jadi kita akan menyesal. Nasihat yang sering kita dengar juga, supaya tidak menyesal, pentingkan sesuatu yang lebih penting. Kadang-kadang kita tergoda, tergiur dengan sesuatu yang gak penting, akhirnya kita menyesal di kemudian hari. Makanya pentingkan yang lebih penting, itu penting. Di channel Deddy Sapa Teman, terima kasih menyimak. Assalamualaikum.